Uti, ada Dara, ada Aci, ada Adinda Mera, ada Warda Maulina. Pokoknya rame banget, kita tuh bikin pre-love. Jadi memang kita tuh banyak banget baju-baju di rumah yang apa ya, yang memang baju-bajunya tuh pengennya tuh kita kosongin aja gitu, karena mungkin udah terlalu banyak, apalagi mungkin kita juga para public figure juga kebanyakan ada yang endorse apa segala macem, dan sebisa mungkin tuh pengennya ya baju-baju dikurangin gitu. Dan ya udah akhirnya kita sepakat untuk bikin pre-love ya Ti ya. Coba ceritain Ti dikit Ci. Jadi aku sama teman-teman sebulan yang lalu ini juga bikinnya dadakan ya. Bikinnya dadakan karena bermula dari baju yang udah terlalu banyak. Jadi daripada bajunya numpuk di rumah, juga di dalam Islam nggak baik ya baju terlalu lama tapi nggak dipakai. Akhirnya kita bikin acara pre-love ini supaya juga teman-teman yang datang, yang hadir bisa merasakan belanja murah tapi dengan kualitas bagus, karena kita juga naruh harganya tuh range harganya masih menengah, jadi siapa aja bisa beli dan siapa aja bisa borong bajunya. Bener, dan alhamdulillahnya tuh abang juga baru buka kafe di Depok Sukameribu, makanya kayak oh ya kita bikin di mana, bikin aja di sini sekalian gitu, sekalian apa kafenya karena baru, sekalian kita kasih tahu ke teman-teman lah kalau ada kafe di Depok gitu. Persiapannya sendiri sejak kapan sih, dan sortir banget pastinya Iya. banyak banget, dan apa aja? Persiapannya sebulan ya? Persiapannya nggak nyampe sebulan, Nggak nyampe tapi untuk sortir barang itu sortirnya masing-masing sesuai baju-baju masing-masing gitu. Jadi nanti bajunya tuh dibawa ke sini, setelah disortir baru dikumpulin sama panitia, baru digabungin di sini dijual. Jadi ini dijualnya tuh random, nggak cuma ada baju Dinda doang, jadi kita campur gitu. Kalau dari Dinda sendiri tuh apa aja? Aku banyak, ada dari brand-brand besar juga, ada dari Uniqlo, ada dari Pull and Bear, ada dari Cotton On, bahkan ada dari Zara juga yang memang kita lagi ngurang-ngurangin. Jadi bener-bener disiapin semuanya biar ya udahlah kita jual-jual aja gitu, biar nggak dihisap juga sih. Selain baju, Ada sepatu juga, ada baju yang baru pun juga ada di sini. Terus ada juga make up, skincare, terus banyak banget yang bisa kita kurangin aja sih di rumah biar nggak numpuk. kisaran harganya itu berapa Kak? Kalau untuk kisaran harga kita tuh start dari ada yang 10 ribuan, 30 ribuan, 50 ribuan sampai ke atas. Bahkan kayaknya paling murah cuma 500-an kayaknya ya. Iya. Iya, nggak ada yang di Nggak atas ada, itu sih. kalau baju nggak ada yang di atas 500.000. Iya. Paling pun kalau ada yang 500.000 itu benar-benar yang dari desainer, Iya. memang yang harganya middle up, terus kita jualnya 500-an, nggak nyampe di atas 500 sih. Kayak gitu. Tadi kan waktu budget sendiri kalau nggak salah paling banyak nih, kan? Itu udah dari kapan tahun sih, maksudnya akhirnya kalau dibutuhin Iya. jual sekarang nih. Aku tuh nyiapin kurang lebih tuh udah kayak dari pas pertama kali bakal di pre-love, aku langsung bongkar lemari kan, karena memang harus diperhatiin satu persatu. Jadi aku misalkan udah pakai satu baju nih, terus menurut aku punya yang warna yang sama, modelnya juga mirip-mirip, jadi langsung aku pre-love-in aja gitu, karena biar ya toh yang dipakai juga modelnya sama juga kan, jadi aku cuman ambil satu aja emang buat aku simpen gitu. Jadi bener-bener aku siapin udah dari kurang lebih kayak 2-3 minggu yang lalu sih, aku sama Ray sih. Jadi bener-bener yang kita semangat nih, kita ngurang-ngurangin baju, dan kebetulan memang momennya pas aku sama Ray lagi sama-sama di rumah untuk nyiapin baju sengaja khusus untuk pre-love kali ini gitu sih. Dari tadinya total ada berapa item? Ada berapa ya? 800 ya. 800 kayaknya ada deh. 800-an. 800-an baju, itu baju ya, baru baju. Belum yang baju-baju barunya juga. Belum ada sepatu-sepatu yang baru kayak gitu. Baju Ray sih. juga. Baju Ray juga banyak banget gitu. Kak, ada nggak sih barang yang kayaknya sayang banget buat dilepas tapi akhirnya dijual? Sejujurnya hampir semua barang tuh kita kayak sayang gitu. Aduh, aku masih suka banget nih sama yang ini nih, tuh tapi di mana ya gitu kan. Udahlah, kita mikirnya daripada bajunya cuma ditumpuk terus kayak kena hisap juga, akhirnya kayak ya udahlah lebih baik kita pakai yang ada aja nih, yang maksudnya yang kita sisin yang lain, tapi kita pakai sisin dikit aja buat kita gitu. Atau kalau misalkan butuh lagi kita masih bisa beli dari hasil yang udah kita kurangin kayak gitu sih. Nah, Kak, untuk pre-love ini berapa kali Kak, atau pertama kali atau seperti apa? Dulu tuh pernah ada juga pre-love, tapi bukan yang bener-bener aku bikin kayak gini. Jadi waktu itu tuh lebih kayak acaranya temen, terus kita naruh baju yang kayak gitu sih. Kalau itu kan kita emang bener-bener, aku sama Uti sama yang lain itu bener-bener merencanakan dari awal kayak gitu sih. Nah, kalau dari teman-teman sendiri waktu diajak mau pre-love nikah itu tanggapannya gimana? Nih ada pengalaman. Itu gimana?
Jadi teman-teman itu memang udah pengen sepakat, yuk dong buat lagi pre-love tea, buat lagi pre-love. Jadi sebelumnya juga aku yang bikin sama teman-teman yang lain. Akhirnya Dinda karena banyak banget baju, yuk bikin lagi yuk. Akhirnya kita Iva sebagai request coklat, silakan ambil di meja kasir sekarang dulu. jadi akhirnya Dinda dan teman-teman, yuk kita bikin lagi. Gimana kalau kita bikin lagi pre-love, tapi kita batasin pesertanya karena memang banyak banget, tempatnya juga nggak sebesar soal hotel ya. Jadinya kita bikin lagi, nanti mungkin akan bikin lagi mungkin ya setahun 2 kali mungkin. Jadi yang bener-bener pertama kalinya yang bener-bener kita Bikin handle tuh baru kali ini. Iya. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalkan masih kurang kondusif kayak tempatnya atau mungkin panitia atau segala macam, karena memang kita bener-bener turun tangan nih. Aku asisten aku, asistennya Uti, dan semuanya tuh kita turun langsung ke sini gitu. Yang paling repot menurut kamu pasti kan kamu terjun langsung deh. Yang paling repot yang pertama tuh pilih-pilihin baju, karena kan kadang tuh masih setengah hati kan, kayak aduh jual nggak ya gitu. Sama nentuin harganya juga menurut aku lumayan repot sih, karena misalkan kayak ada baju yang kita belinya mungkin range harganya 700 sampai 1 juta, terus kan kita kadang bingung mau jualnya berapa gitu. Terus ada juga yang mungkin kita belinya yang nggak terlalu mahal gitu kan, misalkan kayak 150 atau 200. Nah itu juga kadang kita bingung, ya udahlah kita patokin harga di minimum misalnya kayak 40.000 atau misalkan 50.000 kayak gitu, mana tahu ada yang mau gitu. Barang yang langsung kamu beli di luar tuh ada nggak sih kamu jual? Ada, aku kayak misalkan baju-baju beli di Bangkok kan, teman-teman juga banyak yang suka. Secara emang badannya juga size-nya kebanyakan size Indonesia kan, jadinya ya mau nggak mau aku pre-love-in. Apalagi yang lumayan sering aku pakai, lumayan sering aku posting juga, aku langsung pre-love. Itu harganya mungkin di atas lebih mahal atau dari mana? Enggak sih, aku kebanyakan tuh jual 40.000, 50.000, ada murah juga banget. kok. Dinda murah banget. Dinda tuh nggak jualan, Dinda tuh amal. Makanya aku bilang tadi teman-teman yang buka pre-love sekarang ini, termasuk aku ngehargainnya memang murah-murah banget, karena kita juga ngebantu teman-teman muslimah mungkin yang datang ke sini tuh untuk belanja murah tapi dengan kualitas bagus, supaya ngurang-ngurangin sampah baju juga nggak sih. Kita pre-love yang bekas kita pakai di pre-love lagi, jadi akhirnya nggak usah beli baju baru, jadi ngurang-ngurangin sampah baju gitu. Kita ada charity. Iya, kita sebagian ada untuk pribadi, sebagian lagi Kita ada untuk charity-nya gitu. Jadi sekitar 10% kita akan sumbangkan untuk charity yang untuk amal, insya Allah. Insyaallah. Dinda, ini since barang-barang film kamu tuh sejak berapa tahun lalu masih tahun 2 tahun atau gimana ya? Masih inget nggak? Karena tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu ya pre-love trailer itu. Sebenarnya tahun yang lalu juga udah pernah pre-love, jadi sebenarnya udah ada yang disisihkan juga. Nah ini tuh yang kita ngebongkar lagi nih. Kadang kan kita, apalagi perempuan, maksudnya kita tuh sering beli tapi suka lupa nih taruh di mana. Akhirnya pas kita cek lagi ya, ternyata udah pernah kita beli, ternyata modelnya udah nggak suka lagi misalnya, udah kayak nggak kayak zaman sekarang gitu. Akhirnya aku pre-love-in kayak gitu sih. Kalau dari barang-barang Rey sendiri nih, kamu jualnya bagaimana? Dan kemarin pas waktunya seperti apa? Kalau dari barangnya Rey sendiri ya sama aja sih kayak aku. Kalau dia bener-bener dia kayak yang definisi baru sekali pakai, dia langsung pre-love-in, karena mungkin ya itu tadi ya namanya cowok, ya udahlah dia nggak butuh nggak sayang kayak cewek. Kalau kita kan kayak tak dulu deh gitu, nimbangnya berkali-kali. Nah, ini kan dari pagi sampai sore kan ramai banget. Mungkin cara memberikan informasinya dari teman-teman kawan atau dari komunitas. Iya. Akhirnya kan ada berusia mereka yang beli ini. Kita ada dari Instagram ya, dari Instagram. Kita ada juga iya ada platformnya, ada juga Just Tip yang emang mereka khusus datang ke sini untuk karena kan banyak orang yang minta untuk online kayak gitu loh. Cuman memang kita belum punya waktu aja sih untuk online. Mungkin kalau misalnya nanti bajunya masih ada sisa, mungkin akan kita alokasikan untuk online-nya kayak gitu. Karena memang ya lagi-lagi baru pertama kali buka pre-love yang kita handle sendiri, jadinya benar-benar masih belajar sih kayak gitu. Dan tempatnya juga menjadi punya keluarga juga, jadi bisa terorganisasi, maksudnya bisa nyambung gitu. Iya, jadi nyari tempat lain. Iya, karena memang punya abang sendiri juga, jadi ya udah deh sekalian aja bikinnya di sini, nggak perlu sewa lagi, nggak perlu gimana, maksudnya enak lah, teman-teman juga udah pada kenal gitu loh. Jadi ya cari yang senyamannya aja sih sebenarnya.
Kebanyakan dari satu barang yang benar-benar berat dilepas dan kita memori. Eh, banyak kayak aku misalkan contoh ya kayak baju yang aku suka banget, aku tuh kalau misalkan udah beli, misalkan ada satu baju yang aku suka banget nih, aku pakai itu terus. Nah itu tuh ngelepasnya susah banget. Misalnya aku selalu bawa kayak kemarin ke Raja Ampat, itu hampir semuanya tuh aku pre-love-in kayak gitu-gitu loh. Jadi bener-bener baju yang emang aku pakai pribadi semuanya aku pre-love, nggak semua sih, maksudnya aku langsung pre-love-in lah gitu. Jadi ya kalau cewek tuh emang kayak gitu Kak, emang berat. Cuman ya karena omongan-omongan dari Ray, terus kayak diskusi bareng sama teman-teman juga kayak udahlah ntar juga misalnya ini beli lagi, yang penting nggak penuh lemarinya kayak gitu-gitu sih, prinsipnya kayak gitu aja. Ntar kalau misalkan ini abis ini kita belanja lagi deh yang kayak gitu-gitu, jadinya ya udah deh iya kita berlogin kayak gitu. Tapi kamu dari kamu sendiri ada tips gitu nggak sih untuk sortir? Kayak kamu kan bilang baju yang sering dipakai tapi akhirnya di pre-love. Nah. Jadi yang di pre-love itu baju yang gimana? Ya aku sih kayak bener-bener baju yang aku pakai, yang sering aku pakai, karena gini mikirnya oh dia udah muncul di Instagram aku udah sering nih gitu sih, jadinya kayak Udah sering difoto. udah sering difoto nih, kayaknya udah deh udah cukup gitu. Mungkin karena aku terlalu sering pakai baju itu, jadinya aku tuh suka nggak mau lihat baju yang lain Ini silakan ambil masalahnya dulu. kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak udah kalau misalkan bajunya udah terlalu sering aku pakai, mungkin aku harus ganti ke baju yang lain nih biar baju yang lainnya juga kepake kayak gitu sih ya. Tapi lagi-lagi ya itu semua atas bantuan dan support dari bapak suami dan juga teman-teman. Terus PA ku juga sampai ngomong, Kak udah Kak pre-love aja, ngapain sih Kak masa pakai baju itu terus. Aku sampai dibilang kayak gitu, ya udah deh iya kayak gitu sih. Nggak tahu nih kalau Ti gimana, kamu juga nggak sih? Sama kayak gitu, kayak udah sering, udah puas banget pakai walaupun nggak kena kamera, tapi kalau udah puas banget pakai dan kondisinya masih bagus, karena kita dijual di sini jual barang pre-love itu bener-bener yang masih bagus, yang kondisinya di atas 80%. Iya. Jadi yang udah 80% aku juga nggak, aku sortir lagi dan aku nggak taruh lagi gitu di sini, akhirnya kita simpan. Jadi barang-barang yang kita jual tuh memang kondisinya di atas 80%, 90%, bahkan banyak yang masih baru itu yang kita pre-love-in gitu. Satu hari aja. Hari ini udah sekitar 300-an, udah 300 dari pagi ya, dari pagi udah 300. Kita ada 10 sesi sampai sore nanti. Mungkin yang agak-agak renggang tuh sesi-sesi akhir karena mereka belum beli tiket, akhirnya beli tiket OTS, datang ke sini langsung, jadi masuknya belakangan nanti. Barang-barang yang akan di-pre-love aman, semuanya dapat atau bisa didapat? Semuanya dapat, tapi barangnya itu lumayan cepet habis juga sih, lumayan cepet habis ya. Karena kita tuh sebenarnya nggak langsung ngasih baju kita tuh semuanya nggak kok. Sistemnya Jadi refill. sistemnya refill. Jadi benar-benar di sesi pertama kita masukin, sesi kedua kita masukin. Jadi yang bagus-bagusnya nggak yang di awal-awal aja. Jadi benar-benar kedapatan semua kok di setiap sesi gitu. Kayaknya tidak mau update sedikit kurang tentang updatean Kak Dinda soal berangkat haji orang tua. Iya. Kita mau ikut tapi nggak bisa karena jaga anak-anak itu seperti apa sih Kak? Iya, jadi emang aku sama Ray tuh emang pengen banget haji sebenarnya. Memang udah berencana dari tahun-tahun kemarin tuh kayak yang pengen deh haji gitu. Cuman memang alhamdulillahnya itu tuh yang berangkat duluan tuh orang tuanya aku sama orang tuanya Ray. Tadinya pengen ikut tapi lagi-lagi aku nggak mau jadi orang tua yang egois. Aku sama Ray sepakat, terutama Ray sih dia banyak nasihatin aku kayak udah sabar aja, mungkin memang belum waktunya sekarang karena aku ngerti sih haji itu adalah panggilan, tapi kan anak itu adalah titipan. Jadi gimana caranya kamu menjaga apa yang sudah dititipkan sama yang di atas. Jadi ya prioritasin dulu yang ada sekarang. Tapi kalau misalkan anak-anak udah bisa ditinggal, ya tidak ada salahnya kalau memang sudah panggilannya kita berangkat ke sana sih. Ada rencana untuk, kan biasanya kan untuk menyusul juga orang tua, ada pikiran untuk ke sana atau yang udah mungkin next time mungkin kalau udah waktunya atau seperti apa? Kalau untuk tahun ini sih enggak, karena ya kemarin memang ada, tapi kayak lagi-lagi setelah dipikirin, soalnya kan aku anak kedua masih ASI, jadinya aku ngerasa kayak kasihan gitu loh kalau aku harus menyapihnya di umurnya yang masih 1 tahun 3 bulan tuh, aku ngerasa masih belum cukup aja sih gitu. Makanya aku ngerasa kayak ya udah sabar dulu aja gitu. Tapi kalau misalkan ditanya tahun ini berangkat atau enggak, sepertinya enggak. Tapi kalau misalkan tahun depan ya aku belum tahu namanya. Kalau itu kan panggilan ya Kak ya. Jadi kalau memang sudah panggilannya ya kenapa enggak sih gitu. Berarti belum dapatkan haji ya Kak? Belum sih, belum daftarin haji sih. Kemarin pas nganterin orang tua juga mungkin ada dari orang tua ada kesini